aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, tari tortor adalah tarian tradisional dari suku Batak di Sumatera Utara yang memiliki nilai sakral dan kultural tinggi. Tarian ini biasanya ditampilkan dalam upacara adat seperti pernikahan, kematian atau acara keagamaan Batak. Gerakan tortor umumnya anggun dan penuh bermakna dan diiringi oleh musik tradisional Batak yang disebut gondang. Setiap gerakan dalam tari tortor melambangkan doa, penghormatan, atau harapan, menjadikan tarian ini sebagai bagian penting dari kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Batak. Demikian kabar Ratna Pro 4. Salam sejahtera, pendengar setia RRI di seluruh penjuru negeri. Pada kesempatan yang penuh sukacita ini, izinkan saya Hendra Asmo, Direktur Utama Radio Republik Indonesia, atas nama seluruh keluarga besar RRI menyampaikan Selamat Hari Natal 2024 kepada Anda semua yang merayakan. Natal adalah momen yang sangat makna, bukan hanya untuk mengenang kelahiran Sang Juru Selamat, tetapi juga untuk memperkuat kasih, damai, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Dalam semangat Natal ini, kita diajak untuk merenungkan arti cinta kasih yang universal, yang melintas batas agama, budaya, dan perbedaan. Seharap Natal tahun ini membawa damai di hati, kebahagiaan di keluarga, dan harapan baru di tengah perjalanan kita menuju masa depan. Kepada Anda, pendengar setia RRI, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Anda selama ini. Mari kita terus melangkah bersama, menjadikan RRI sebagai wadah yang menyuarakan aspirasi, menguatkan kebersamaan, dan menyebarkan pesan-pesan kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat tahun baru 2025. Mari kita sambut tahun baru 2025 dengan optimisme, kebersamaan, dan tekad yang kuat
untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan harmonis. Semoga tahun yang baru menjadi kesempatan bagi kita semua untuk membuka lembaran baru yang penuh dengan harapan, kebijaksanaan, dan keberhasilan. Selamat Natal 2024 dan selamat Tahun Baru 2025. Damai di bumi, sukacita bagi kita semua. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya, dan pagi hari ini saya Yuni menemani Anda di acara obrolan OMKM. Tentunya obrolan OMKM tentang potensi menjanjikan panganan sejuta umat, dan ini di kondisi saat ini ya, sahabat budaya, minat para masyarakat untuk kuliner ini semakin meningkat ya, dan kita akan dengarkan bagaimana kisah dari perjuangan seorang owner kedai kue Hafiza dan roti bakar Alea ya. Ada Kakak Susi. Halo, assalamualaikum Kak Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, alhamdulillah kita berjumpa di obrolan UMKM ya. Iya. Nah, potensi menjanjikan panganan sejuta umat. Jadi di depan Kak Susi ini sudah ada beberapa hasil yang dijual ya Kak ya. Ini brand sendiri. Iya. Iya, nama brandnya Kedai kue Hafiza sama roti bakar Alea. Kedai kue Hafiza roti bakar Alea. Iya. Jadi dibedakan namanya. Oke. Iya, baik. Jadi kita akan mendengarkan kisah inspirasi dari para pelaku UMKM ya di Pro 4 itu setiap hari ya Kak Susi, dari Senin sampai Minggu. Berbagai obrolan owner-owner UMKM memulai usaha dan juga yang sudah merintis dari nol ya sampai sekarang sudah alhamdulillah beberapa outlet sudah dibuka ya. Nah, kita dengarkan dari Kak Susi sendiri, owner kedai kue Hafiza dan roti bakar Alea. Bagaimana awal mulanya ini Kak merintis usaha kuliner sendiri? Ya. Saya sebenarnya untuk basic ke sana waktu itu belum ada Kak. Berawal dari kegabutan. Lebih tepatnya begitu. Waktu itu kan saya hamil besar, pindah ke Sudiang itu sekitar tahun 2014. Kalau suami sudah berangkat kerja, bingung mau ngapain, kan katanya kalau orang hamil tidak boleh tidur siang. Jadi cari pengisi waktu, bikin apa, scroll, buka Facebook, YouTube, Instagram, lihat-lihat resep, kemudian trial. Dicoba kalau misalnya sudah ada hasil trialnya dibagi-bagi ke tetangga. Awalnya seperti itu Ji. Kemudian kepikiran kenapa saya tidak coba jual online? Begitu. Alhamdulillah cukup bagus responnya. Pembelinya, pelanggan. Tapi awalnya tuh bukan semua saya yang produksi. Ada beberapa saya pesan di tempat lain. Cuma kesini-sini saya pikir untungnya mepet begitu. Kalau ambil sama orang kemudian saya belajar bikin sendiri begitu, kayak kue-kue tradisional. Awalnya sih dari kue tradisional. Kue apa itu Kak, kue tradisional yang kayak katirisala, sikaporo, sanggara balanda, barongko. Pokoknya kayak gitu Kak. Alhamdulillah respon pasar cukup bagus. Dan biasanya sih saya ditanya, pernah kayak kursus kah? Sampai maksudnya kayak roti, bolu, tidak pernah. Betul-betul karena maksudnya trail sendiri jadi di rumah. Begitu deh, iya. Jadi di situ awal mulanya jadi yang paling pertama dijual kue tradisional ya? Iya, kue tradisional. Kemudian waktu itu coba-coba jadi reseller bolu Kak. Jadi bolunya orang saya jual. Cuman pernah saya dapat komplain. Katanya kenapa bolunya cepat sekali lumutan. Akhirnya saya bilang minta maaf sebelumnya Bu, saya kebetulan memang bukan produksi sendiri, saya cuma reseller Ji.
dari situ saya berhenti dulu menjual punyanya orang. Iya. Saya pikir-pikir kenapa saya tidak coba bikin sendiri begitu. Tadi Alma coba-coba posting, ada yang pesan 1-2. Mulai saya lihat bagus responnya. Saya bilang sama suami, Kak, mau Kak tambah ovennya agak besar. Suami bilang, jual mie dulu 10 bolu per hari. Baru saya belikan. Oven kecil ya. Iya. Terus. Iya. Kalau misalnya orderannya sampai 30 dalam 1 hari, mulai bakingnya itu pagi sampai malam. Iya. Ya begitu nih. Oke. Namanya baru merintis. Iya. Jadi itu di 2014 ya kasus ya. 2015 awalnya, Kak. Oh 2015 iya, 2015. Iya, jadi 2015 ini mulai merintis jualan kue tradisional. Iya. Nah setelah itu tidak langsung banyak begini ya yang dijual ya. Step by step, perlahan pasti banyak yang kenal. Iya, jadi tapi dulu tiap hari Ki buat ini. Tidak, kalau ada yang pesan baru saya bikin. Oke. Iya. Jadi kalau misalnya hamil Kak lagi istirahat Kak. Produksinya tersedih-sedih semampunya saja. Sempat juga jadi agen brownies Amanda. Setelah melahirkan break dulu. Coba jadi agen brownies Amanda tapi kayaknya enggak cocok. Passionnya memang saya yang harus produksi sendiri begitu. Tapi enggak pernah sekolah tata boga dan apa? Sama sekali tidak ada basicnya Kak. Sampai awal menikah itu tidak ada sama sekali, belum tahu apa-apa. Kursus buat kue setelah mulai tidak pernah. Mulai jualan, mulai agak banyak mini pesanan mau Kak deh coba. Tidak pernah. Tidak pernah ikut kursus. Cuma sekali pernah privat sama Chef Ari, owner dari Donat Kampar. Kebetulan waktu itu berbaik hati mau ajarkan caranya bikin roti tawar. Alhamdulillah itu pun gratis, tidak berbayar. Iya. Cuman itu Ji. Jadi dari awal tapi ini mulai lihat resepnya. Resep dari YouTube, Instagram. Tapi kan Kak meskipun lihat resep dari situ tidak langsung ditelan mentah-mentah begitu, maksudnya setelah ditrial langsung begini Mi. Tidak, dimodifikasi lagi. Pokoknya sampai yang dapat betul-betul rasa yang pas begitu, yang cocok. Jadi setelah kita trial buat terus apakah dicatat ulang gitu resep yang kita buat? Karena tetap dicatat ya. Tetap dicatat. Tapi setelah di luar kepala hilang catatan yang sudah Mi. Tapi harus dicatat gitu Kak. Iya betul. Ini jangan sampai ada terlupa. Terus kalau berapa macam ini kedai Hafisa ini? Maksudnya Kak? Berapa macam yang dijual atau yang dipasarkan? Kalau kayak itemnya itu kue kering, bolu, puding. Kalau roti makanya saya bedakan sendiri karena kebetulan memang sudah punya brand sendiri untuk roti bakarnya. Oke. Iya. Kenapa dibedakan Kak? Karena saya pikir nanti rancu Ki kalau misalnya tak campur-campur Ki antara roti sama kue. Jadi ini Hafisa namanya anak pertama. Kalau Alea? Alea gabungan ketiganya. Oke. Al, El dan Hafisa. Oh gitu. Iya. Jadi itu yang paling best seller? Apanya? Itemnya yang paling banyak laku ini laris? Kalau dari kuenya bolu. Iya. Terus roti bakar? Roti bakar itu kalau yang best seller itu varian asinnya barbecue. Smoke beef barbecue. Kalau yang varian manisnya itu coklat crunchy. Iya. Jadi memang ada beberapa varian Kak. Jadi itu ada sekali coba susah move on ya. Iya. Itu bungkusan apa itu Kak? Boleh dilihat, diangkat dulu ini ya. Ini roti bakar Kak. Roti bakarnya di kemasan seperti itu. Iya, jadi ini varian coklat, mix varian coklat sama tiramisu. Nah ini sudah izin halal atau izin halal ya, lebih ke PIRT juga sudah ada. PIRT. Nah bagaimana waktu proses pengurusannya? Kenapa tiba-tiba kayaknya saya perlu ini buat kedai ini? Iya. Kalau untuk pengurusan PIRT sama halalnya kan, maksudnya kalau sekarang untuk bisa terus mendongkrak istilahnya penjualan memang harus yakinkan customer tak bilang yang saya jual ini
bahan yang saya gunakan halal begitu. Terus terjamin kayak kebersihannya melalui ini ada sertifikasi PIRT-nya. Sampai sekarang juga biasa disidak mendadak sama orang puskesmas. Oke. Iya. Jadi tapi tiba-tiba datang begitu mensurvei dapur produksi. Iya. Melihat kondisi kan. Iya. Jadi ini sudah terdaftar di kedai Hafiza. Ini lokasinya di mana, di Sudiang. Kak? Di Sudiang. Di Jalan Pak Jayang, depannya kantor Samsat Sudiang. Oke. Berhadapan. Iya. Jadi itu baru tempat produksi sekaligus rumah juga iya, ya. Rumah tinggal. Tinggal. Tapi dapurnya pasti dibedakan. Iya. Produksi di bawah, tempat tinggal di atas, di lantai 2. Okay. Ini buat sendiri Maki sekarang ini? Iya, buat sendiri semua Kak. Produksi sendiri alhamdulillah. Iya, belum ada yang bantu atau bagaimana? Oh, maksudnya dalam pegawai. Iya. Alhamdulillah punya. Tapi yang buat langsung kita ya? Iya, saya. Terus kue keringnya juga Kak? Iya, kue kering. Tapi kan kue kering ini ada musimnya. Iya. Cuma kan biasa juga kalau hari-hari biasa ada yang pesan, saya tetap terima. Oh, oke. Tapi ini sudah mulai sounding, tester. Ya biasanya itu 2 bulan sebelum bulan puasa itu sudah mulai. Iya, launching tester yang bisa dibeli. Iya. Kue bolunya harga berapa itu Kak? Kalau kue bolunya ini kami lagi ada promo Desember ini sampai 31 Desember itu dari harga 65 ke 50.000. Terus yang ini marmer cokolava ini di tengahnya ada coklat lele. Ini dari harga 80 sisa 60. 60.000. Iya. Terus kalau roti kalau roti bakar itu range harganya 15.000 sampai 35.000. Oke, tidak mahal-mahal gitu. Terjangkau. Jadi awal mulanya karena di rumah lagi tidak ngapa-ngapain. tapi ada motivasi juga Kak, kenapa sampai akhirnya mau Kak bikin deh jualan deh? Iya, saya atau kadang sekedar iseng-iseng, tapi akhirnya iseng-isengnya berhadiah. Iya, menghasilkan iseng-iseng menghasilkan. Iya, jadi ini dari 2015 ya. Oke, baik Kak Susi, sebentar kita akan lanjut lagi kebersamaan kita di obrolan UMKM. Kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini. Takkan lupa
Nggak mau berhenti itu main judi online. Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Salah pilih. Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kak saya kalau begini terus. Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Ma, takut, Kak. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu. Mama, Bapak. Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali. Sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya. Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, Anda masih mendengarkan kami di obrolan UMKM potensi menjanjikan panganan sejuta umat ya. Nah ini memang ini roti bakar ini panganan sejuta umat ya. Iya jadi ini ready terus ini Kak. Iya. Setiap hari atau ada yang pesan baru dibuatkan? Ready terus setiap hari. Karena kami produksi juga untuk mitra rotinya. Oke, untuk maksudnya mitra ke rotinya saja. Rotinya saja. Mereka pesan sama kami. Itu hampir tiap hari atau tiap hari mitra ya. Nah ini berapa lama biasanya kalau misalnya dibuat ini hari expire-nya ada Kak atau? Kalau menurut review pelanggan sih Kak, misalnya belinya hari ini masih aman lah sampai besok. Iya, masih enak lembut ya, lah. masih lembut Iya. ya. Iya. Nah, ini kan panganan sejuta umat ini Kak Susi. Apalagi kalau roti yang kayak begini kan hampir banyak yang produksi ya yang jual ini. Apa yang dihadapi tantangan-tantangan ini? Iya. Sebenarnya satu sih kuncinya harus konsisten sama kualitas. Iya, kualitas. Karena memang itu sebenarnya kuncinya, meskipun mahal pasti orang tetap cari. Iya. Gitu. Kualitas bahan. Iya. Ini kan juga saya lihat tebal ya Kak. Iya. Ini saya pikir ini bagi dua ternyata tebal sampai ke jadi tebalnya. Iya, memang kami punya rotinya lebih besar sedikit dibanding yang di luar. Iya. Ini rotinya produksi sendiri juga. Produksi sendiri. Atau memang ada dari luar kita beli? Kan awalnya begini Kak, akhir Desember tahun lalu itu kami ada penawaran dari Es Kopi Indonesia. Ada beberapa cabang lah di Makassar outletnya. Ada penawaran untuk roti tosnya, yang roti tawarnya. Disuruh dulu buat sampel. Jadi saya coba bikin sampel. Orang pusat es kopi yang dari Jakarta datang, minta dititipi sampel. Saya kasih kemudian dibawa ke Jakarta, diuji ketahanannya, teksturnya, rasanya. Alhamdulillah ACC. Kami ditunjuk jadi vendornya. Jadi mulai dari situ kami produksi tiap hari tos. Kemudian saya berpikir, kenapa saya tidak produksi juga roti Bandung, gitu kan? Roti Bandung, karena dilihat juga hampir beberapa meter tiap jalan itu pasti ada penjual roti bakar. Iya, betul. Kenapa saya tidak coba? Saya produksi juga. Saya coba posting. Alhamdulillah dapat beberapa reseller yang sampai sekarang masih ambil sama kami. Oke, jadi ini kalau reseller gimana cara gabungnya? Siapa tahu ada pendengar tahu yang mau bergabung. Iya, kami kalau harga ecernya itu rotinya saja 7.000. Ecer 7.000 ya. Ecer. Pengambilan 12 ke atas itu 6.000. Itu rotinya saja. Iya, rotinya saja. Oh, berarti kita sendiri yang mau kasih jadi kalau untuk misalnya warung kopi ini yang punya kafe ya betul. Iya, jadi mau beli rotinya saja. Jadi mereka yang potong. Mau dibelah berapa itu
Terserah Mi dari kafenya. Mau dikasih topping apapun, Iya, tapi betul. kalau Feelingnya rotinya apa? jadi dia bentuk roti tawar Kak atau seperti Ada apa? Kak di sana contohnya. Oh, sebentar dilihat. Iya. Jadi dia bentuknya kayak roti tawar ya, Iya. atau gimana? Jadi kalau yang kayak ini memang diproduksi sendiri ya rotinya. Produksi sendiri Kak. Iya. Nah ini sekali coba susah move on. Sebentar Piku coba ya kasusnya. Apakah saya susah move on atau gimana ya? Iya, tapi memang roti itu salah satu makanan yang ini ya, apa namanya, pengganjal perut. Iya. Mana mau ada terigunya. Saya juga Iya. awalnya sebenarnya jual roti itu. Karena anakku suka makan roti waktu masih satu anakku tuh. Iya. Bikin-bikin mah yang belum ada sama sekali basicnya bilang oh harus pakai tepung ini supaya lembut rotinya. Pokoknya bikin saja terigu yang ada di rumah meskipun keras tetap dihabis sama anakku sama bapaknya. Jadi ini ada memang khusus logistik tak apa atau sudah kerjasama dengan Ya, ada beberapa distributor yang kami kerjasama jadi mereka dropkan bahan-bahan. Iya, untuk waktu tertentu. Iya. Terus bahannya memang premium Kak ya? Iya, insya Allah kami jamin untuk penggunaan bahannya semua premium. Premium Iya. ya. Nah jadi tantangan ini kan tadi kita bilang ini setiap berapa meter ada mesin yang penjual roti bakar, ada mesin yang ada enggak perasaan tak itu bilang deh kayaknya ini apa pesaingku ini banyak sekali. Enggak begitu. jelas insya Allah karena sebelum launching kita harus yakin bilang produk tak ini istilahnya punya ciri tersendiri begitu. Jadi kita sudah punya pasar tersendiri. Mungkin itu dari segi ukuran lebih besar. Terus mungkin tekstur menurut review beberapa pelanggan yang sudah coba lebih lembut rotinya meskipun sudah bermalam masih lembut. Iya. Nah ini Kak biasa ikut pameran juga atau gimana? Event-event biasa. Event-event karena sudah masuk di bagian dari grup UMKM ya. Iya. Jadi tantangan harus tetap optimis Iya, betul. Iya. Jadi yang paling pertama itu tadi Nabi bilang kasus harus yakin bahwa produk itu bisa diterima sama masyarakat, apalagi nih sekali coba susah move on mau ku coba ini tapi sebentar Vina. Iya. Nah bagaimana pemasaran tak ini? Pemasaran yang paling strategi biasanya kita lakukan Lewat online. lebih banyak lewat online. Iya. Dibanding offline orang belanja. Offline juga banyak yang singgah. Cuma kan untuk yang online ada pelanggan tertentu. Iya. Karena biasa orang juga berpikir deh mahal tuh nya ongkirnya. Ya betul. Jadi biasa kalau orang mungkin daerah ke Pak Jayang dia tahu mini bahwa ada kedai Hafisa ya. Iya. Oh ini nama rotinya roti bakar Alea Kak Di? Iya. Roti bakar Alea. Iya. Berapa banyak mini dibuat setiap hari? Kalau untuk produksi roti bakar Bandung itu enggak terlalu banyak jika. Yang banyak itu tos. Tos dia, iya itu pesanan dari. Karena kan ada mitra toh. Mitra itu hampir tiap hari dibuat. Tiap hari memang. Oke. Kita sendiri yang buat. Sisa Iya, sama pegawai tim. tim Iya, yang sama tim. membantu apa kemasannya, Iya. packagingnya. Pencampuran adonan juga. Iya, aduh, luar biasa. Bagaimana dari 2015? Iya, terus apakah ada waktu tertentu memang kayaknya saya harus berhenti nih deh atau gimana Kak? Dari Ji. Awal-awal itu yang kalau hamil Kak berhenti Kak lagi dulu. Iya. Besar-besar sedikit lanjut lagi. Cuma 5 tahun terakhir ini jalan terus Alhamdulillah di backup sama beberapa tim. Jadi meskipun saya tidak ada bisa terhandle. Bisa terhandle deh. Iya. Nah keunikan dari produk tak? Kalau untuk lebih lain daripada yang lain ini. Iya. Kalau untuk roti bakar kan sebelum launching kita memang pelajari kompetitor mungkin dari penggunaan bahannya, ukurannya. Jadi kalau untuk roti bakar ini
kami punya ukuran lebih besar daripada yang di luar. Oh berarti biasa tuh kayak saya beli dulu ini deh. Ya. Banyak orang, Dewi banyaknya orang beli Survei saya coba. pasar. Iya, Anu. saya beli dulu, saya coba dulu Iya. apanya yang kurang ini. Iya. Anu istilahnya ATM amati, tiru dan modifikasi. Oke, Iya. ATM amati, tiru Tiru dan modifikasi. Jadi keunikannya dari kedai Hafisa itu roti bakar Aleahnya dia lebih Besar. ya, besar sekali memang iya. Terus Big size. biar bermalam itu insya Allah tetap lembut. Iya, karena saya kira itu masih ada di bawahnya, besar memang tuh gini. Iya, ini harganya berapa Kak? 20.000 kalau untuk yang varian manis. Oh varian manis 20.000. Ada juga yang harga 15.000, 17.000, yang kayak selai stroberi itu 17.000, blueberry 17.000. Selai kaya itu 15.000. Iya. Nah kalau di online-nya lebih banyak larisnya di mana? Facebook, Instagram atau? Kalau saya memang dari awalnya memang dari Facebook Ji. Oke. Jadi meskipun alhamdulillah sekarang meskipun saya enggak ngiklan di Facebook, mereka sudah tahu cari mau pesan apa lewat WA. Lewat WA ya. Jadi biar saya tidak posting, mereka langsung cari saya di WA. Jadi memang sudah ada kalau yang sudah coba ya. Iya. Sudah pernah rasakan ini roti bakar Alea terus apa tadi itu bolunya Bolu, Dika? kue kering. Kue kering. Ini jadi lebih ke kue. Masih menjual kue tradisional. Masih. Cuma saya batasi sekarang saja fokus di roti. Saya batasi kalau misalnya ada yang mau order mungkin kayak kue tampa untuk acara kayak mapetua ada yang dalam jumlah banyak begitu. Baru kita buatkan. Iya. Oke. Nah, kenapa kita fokuskan ke roti nih, Kak? Karena setiap hari memang mitra pesan. Dan saya pikirnya ya pasti begitu. Iya, ini sudah jelas bahwa berapapun sudah, saya ya, buat pasti habis iya. ya. Alhamdulillah berarti rezekinya di Ya, roti. roti. Kalau bolu enggak tiap hari juga buatnya. Bikin sesuai pesanan. Oke. Jadi kalau mau pesan misalnya kue bolunya itu berapa minimal, maksimal lah. Ya beberapa jam lah sebelum disantap. Jadi kami usahakan untuk bolu itu tidak pernah bermalam. Itu resepnya ya. Jadi tidak pernah bermalam. Jadi tiap hari ada fresh ya. Fresh. Jadi kalau misalnya pelanggan misalnya mau pakai sore, berkabar mungkin siang lah paling lambat atau siang. pagi. Jadi kami produksi sebelumnya. Terus ini kontak adminnya ada khusus admin atau memang Ada, kita Kak, pribadi sendiri? ada admin. Tapi rata-rata pembeliku, customerku lebih suka cari saya. Saya Lebih bilang puas meskipun gitu. lewat saya kodong harganya sama nih kalau lewat admin. Tapi beda tahu atau iya beda. betul, mungkin karena lebih dekat begitu toh. Jadi meskipun dikasih nomor admin tetap saya nak cari. Berarti pelayanannya harus ekstra itu Kak ya. Jadi respon untuk ke pelanggan juga lewat online itu harus cepat ya. Cepat, iya. Itu harus ini jadi suatu tempat jualan yang lumayan tong ini karena banyak toko kue. Iya betul. Kedai roti apalagi di daerah Pak Jayan juga itu kayak kompetitor banyak. Kompetitor. Iya. Luar biasa. Dan memang harus punya ciri khas sendiri begitu. Punya ciri khas sendiri. Nah, ini ciri khasnya kalau roti bakar Alea dia begini besarnya, besar sekali. Besar. 2 jadi makan ini atau Kenyang satu kenyang mie. Iya. Jadi ini bisa makan 10 orang ya. Ke berapa? 1 2 3 4 5 6 7 slides ya Kak ya. Iya, jadi terus apa tren yang mengikuti perkembangan tren kuliner yang harus dirubah ini Kak? Maksudnya Kak? Iya, jadi tren kuliner kan lebih ke roti. Apakah di 2025 nanti ke depan adakah ingin buat sesuatu yang baru, yang lebih bisa bersaing dengan kompetitor Kak? Iya. Untuk sementara ini masih ini Kak. Tapi insya Allah ke depannya ada rencana buka kafe. Insya Allah. Buka kafe. Mohon doanya. Amin. Tapi ini baru satu lokasi tak? Iya, lokasinya di Pak Jayang. Oke, masih satu. Terus rencananya nanti display semua kue-kuenya, roti. Oh, jadi mereka bisa sambil nongki-nongki sambil makan roti. Oke. Bisa untuk arisan.
ke depan. Jadi rencananya mau dibuat di daerah Dayak juga atau mungkin menyisir ke daerah di tengah-tengah kota ini? Kalau Makassar. untuk pusatnya sementara masih di Dayak, di Sudiang. Oke, di Sudiang ya. Jadi lebih Tempat yang sekarang. Kalau di Facebook apa nama Facebooknya ini Kak? Uci KKH Makassar. Oh, bukan khusus ini ya, khusus. Ada fanspage-nya. Kedai Kue Hafisa. Uci, UCHY ya. KKH Makassar. Saya coba cari dulu. Oh, ini sudah jadi kreator digital Kak ya. Akun baru ini, akun lama. Akun lama ya. Di kena banget gitu hari karena saya lupa Salah password. ini bukan Kak. Apa nama kedai? Uci KKH Makassar. Oh, dia spasi. Oke. Oh, ini dia sudah lebih ke premium tasty. Iya, jadi ini sudah di-upload. Nah, ini yang buat ini admin ini ada juga ya Kak ya, khusus. Kalau untuk flyernya begitu, ya ada khusus yang buatkan. Untuk promo iklan, bahan iklan, ada khusus yang handle. Jadi saya sisa posting saja. Sisa posting ya. Jadi Uci KKH Makassar ini ada promo Desember. Iya. Promo Desember Marmer Cokolava. Yang ini. Yang ada coklat lele di tengahnya. Oke, coklat lele di tengahnya. Ada juga crunchy-nya di tengah ya Kak ya. Iya deh. Harus memang unik ya. Harus berbeda dari kompetitor yang lain. Nah, ini bisa juga buat hampers ya Kak ya. Ini hampersnya kayak seperti apa ini kue-kuenya? Ini yang kemarin pesanan kue kering. Iya. Kue kering. 60 box isi si cup. Oh, jadi kalau pesan bisa ya. Snack box juga bisa terima pesanan. Oh, snack box. Ini kalau snack box harganya berapaan Kak? Tergantung sih Kak budgetnya customer. Jadi mereka bisa kami kasih pilihan mau isi berapa kue, terus untuk minumnya isi apa. Nah, dari situ nanti kami hitungkan. Iya. Jadi ini ada rotinya, ada selai coklat, ada tiramisu. Nah, ini jadi tempatnya cukup luas juga Kak ya di Sudiang. Iya, ruko. Iya. Alhamdulillah sudah milik sendiri Kak ya. Mertua. Punya mertua. Jadi kalau kue keringnya sejak kapan ini mulai buat kue kering? Kue kering dari 2015. Oh, kita sendiri yang itu lewat YouTube juga itu? Iya, belajar di YouTube, IG, iya, Instagram ya. Yang awalnya 3 toples yang laku, alhamdulillah sekarang ribuan. Ya. Iya, Jadi setiap hari raya. Setiap hari raya ini buat berapa banyak ini kita buat nih? Iya, ini dari 2015 paling best seller. Bestseller tetap nastar. Kalau untuk kue kering. Oke, kue kering tetap nastar ya. Iya, jadi memang apa yang menjadi ini Kak peluang bisnisnya ini ke depannya? Makin bagus atau makin dikenal, makin meluas lah istilahnya, yang bisa tahu kalau kami nih ada produksi berbagai macam kue, roti, dari kue kering, bolu. Jadi mengatasi nih masalahnya ibu-ibu ini kalau mau arisan iya pasti pesannya. Meskipun biasa kan ada ibu-ibu bisa aja sebenarnya, cuma waktunya tidak ada ya. Serahkan urusannya sama kami. Iya, Uci KKH Makassar. Nama toko kedainya itu di Jalan Pak Jayang tadi. Jalan Pak Jayang. Di depan kantor Samsat. Nah, ini namanya memang Kedai Hafisa. Kedai Kue Hafisa. Kedai Kue Hafisa ya. Oke, baik pendengar, sebentar kita lanjut lagi kebersamaan kita di obrolan UMKM. Kita nikmati dulu satu lagu berikut ini. Cini amat
batinku. Ku sungguh lalu ama, naku balas sakit tene. Oh amaku, oh amaku, niatin jari yatimku. Ku sungguh lalu, naku balas sakit tene. Jadi asam gengku lompat, jai dosaku rikate, lan rikamana baranjiki pamapora, anrantu malas sukangku, pamaporami dosaku, nasalewangan talasaku ilino, nasalewangan talasaku ilino. Ya baik, Anda masih mendengarkan kami di obrolan UMKM ya, sahabat budaya, dan bersama dengan kedai kue Hafisa dan roti bakar Alea ya, potensi menjanjikan panganan sejuta umat. Nah, pendengar ini di pemirsa di depanku ini mie yang biasa dipesan oleh kafe-kafe ya. Jadi harganya itu ecer Rp12.000 ya Kak. Nah kalau ambil banyak ya turun juga harganya. Nah ini belum khusus kita sendiri dia jual di. Belum juga ada mie. Belum dimasukkan di. Oh belum. Belum ya. Ini memang diproduksi untuk mitra ya, mitra. Tapi kalau di kedai kue Hafisa ada aja ready. Ada tiap hari. Tiap hari ready ya. Berarti ini oven teh luar biasa. Ini berapa banyak ini Kak tiap hari kita buat? Untuk sekarang ini di angka 100-an per hari. Masya Allah. Jadi 100-an per hari. Jadi tiap hari apa istilah itu mak baking di? Iya. Ngadon. Nah, tapi kan sudah ada alat ya, peralatan. Tidak sama dulu waktu awal-awal masih manual. Pakai tangan. Masih manual Ki. Iya. Jadi saya sudah coba ini pendengar sekali coba susah move on tahu jengnya. Karena saya sudah coba tadi lembut Ki rotinya. Jadi memang ini terigunya kan banyak sekali nih macam-macam ini merek terigu. Iya, khusus roti memang Kak. Oh, khusus roti. Iya. Jadi dan memang itu pun khusus roti ada berbagai merek. Ya, dari kita Mami yang jadi harus Ki memang satu brand gini yang kita pakai. Kalau kan biasa beda yang ada beberapa ini owner juga obrolan UMKM ya. Kalau misalnya dia pilih minyak berbeda mereknya biasa agak susah Ki jadi kuenya sama rasanya berbeda. Oh tetap berbeda. Jadi ini kita memang full khusus terigunya itu saja, logistiknya itu saja Kak ya. Iya, saya sudah berkarung-karung maka tiap hari ini bikin roti. Iya, ini tadi sudah cerita awal mulanya di 2015. Jadi bukan bilang kita memulai usaha begini karena sekolah tata boga tidak ya. Tidak ada sama sekali basicnya. Tidak ada sama sekali basicnya. Ini bagaimana bisa menghasilkan roti yang lembut, manis dan pas Ki manisnya nih. Biasa kan ada sampai ke leher ini ya pendengar kalau kita makan kayak manis jadi terasa di leher ini alhamdulillah. Aman Ki. Sebentar lagi aku habiskan. Iya. Nah, tips tak dulu ini Kak untuk para pelaku UMKM yang memulai merintis di luar ini. Iya, yang gampang menyerah. Itu kuncinya. Tetap konsisten. Jangan dibilang
lebih murah di sana. Akhirnya kita ganti bahan tak yang mungkin kualitasnya itu lebih di dia. bawah, harganya lebih murah. Jangan insya Allah ada di pasarnya tersendiri tuh. Kalau orang sudah kenal rasanya bilang, oh ini enak, bahannya bagus, tidak cepat basi, pasti orang kembali insya Allah. Iya. Karena ya konsisten itu yang penting. Konsisten. Karena biasa dia bilang orang mulai mengecil. Iya. Ukuran tadi besar ki sebentar mengecil karena rasanya berubah. Kan biasa kita begitu Kak, misalnya ada beli sesuatu disuka ki, kemudian beli ki lagi, kenapa lain-lain rasanya berubah ki, tidak konsisten. Biasanya itu bahannya yang dia rubah. Dari bahan kan kayak sekarang kan bahan-bahan tambah naik harganya, baru customer maunya enak dan murah. Nah itu. Tapi saya tetap konsisten. Kalaupun dibilang orang mahal berarti mereka bukan pasarku. Seperti itu prinsipku saya. Ada tujuan pasar tak juga nih. Kalau ada yang bilang mahal, berarti bukan target pasarku. Bukan. Jadi konsistennya di situ kuncinya ya. Apalagi kan ini lebih. Tapi memang kalau kafe-kafe dengan warkop itu agak berbeda biasa rotinya tahu ada. Ternyata ada yang memang produksi khusus khusus. Untuk kafe dan warkop ya. Iya, jadi inovasinya harus konsisten. Iya. Terus enggak boleh baper. Kenapa? Bagaimana maksudnya? Misalnya di komplain ki, langsung mau kick down, enggak boleh. Harus itu jadi cambuk, perbaikan terus. Iya, ada kan biasa juga itu, apalagi kita yang penjual online biasa di PHP, tapi alhamdulillah sejauh ini saya alhamdulillah hampir tidak pernah dapat pembelian. Ada kan biasa kok dong orang pesan Kak ini tak jauh-jauh mi kurir antar, giliran tiba di alamat dah aktif nomornya, tidak tahu di mana ya, siapa yang mau dicari, yang mana rumahnya. Tidak pernah dapat. Cuma ada tipsnya tahu Kak, bagaimana supaya tidak dapat pelanggan yang nakal tong kalau kayak begitu tahu? Apakah memang perlu dipanjar dulu atau gimana baru dibuatkan? Sejauh ini sih saya alhamdulillah karena saya mungkin selalu positive thinking. Baik. Biasa kan kalau kayak ada customer baru order. Lumayan jumlahnya, biasa suami bilang minta ki panjar, saya pikir insya Allah bisa jadi percaya, biar dibuatkan dulu nanti diantarkan, pas diantarkan dia bayar. Iya, jadi membangun kepercayaan ke orang lain, terus positive thinking ini penting sekali untuk kelangsungan bisnis usaha. Nah, ke depan di 2025 apa yang ingin dicapai nih sebagai owner dari kedai kue Hafiza Kak? Harapannya itu Kak, produknya makin dikenal, memberi banyak manfaat untuk orang. Terus apa ya bisa buka outlet lain yang di tempat lain, cabang begitu. Iya, jadi Kak Uci sendiri nih, Kak Susi sendiri, apakah mau tetap fokus dengan roti saja? Insya Allah tetap konsisten dengan roti ke depannya. Ke depannya ya. Untuk kayak kue kering kan memang ada musimnya. Musimnya ada. Kalau roti memang hampir tiap hari diproduksi. Tiap hari produksi. Berapa kilometer terigu Kak tiap hari dibuat? Biasanya sih habis 3-4 sak. Satu sak kan isinya 25 kilo. 25 kilo, berarti hampir 100 kilo ya. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan sukses terus ini kedai kue Hafiza ya. Jadi lokasinya itu pendengar, tapi memang ini saya biasa kalau kita makan roti bakar itu agak ada yang tertinggal di mulut yang kayak apakah itu rasa-rasa bukan sih hambar, yang kayak melengket-melengket gitu Kak di lidah ya. Apakah itu rasa namanya agak melengket gitu. Tapi ini alhamdulillah tidak hilang tanpa rasa. Jadi memang cocok ini, tahu sekali coba susah untuk move on ya. Jadi pendengar, demikian tadi, mudah-mudahan pendengar di luar sana yang tapi bisa aja Ki ini berbagi ilmu, tahu Kak, misalnya harus Ki ini berbagi ilmu, bilang harus konsisten, harus semangat, kasih motivasi ya kepada para pelaku-pelaku UMKM yang mulai merintis bisnis kulinernya ya. Alhamdulillah ya Kak dari 2015 konsisten terus sampai sekarang, berarti sudah 9 tahun. 9 tahun ya. Mudah-mudahan di 2025 lagi
dapat meki outlet baru di Amin. daerah di tengah-tengah kota, Iya, karena insya kalau Allah. saya kodon jauh kok itu pergi beli. Di mana kita tinggal? Di sini, jadi dekat di tengah kota di Jalan Sunda saja Kak. Iya. Kalau ke Paja berarti kalau saya ke arah Daya ini titip Mas Fahrudin di calling. ke dekat ke rumah aja. Iya. Oke, terima kasih Kak Uci kebersamaannya di Iya, acara Kak. obrolan UMKM, dan lain waktu kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.